Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Mikroprosesor dan Robotika. Proyek akhir kami berjudul Sensor Jarak Sederhana sebagai Alat Bantu Jalan bagi Tunanetra serta Orang dengan Gangguan Penglihatan. Adapun kelompok kami, yaitu yang pertama, Ikumang Bayu Krisnayana, kemudian Gede Indra Wedi Sanjaya, dan yang terakhir saya sendiri, Ikumang Marjia Adi Surya. Pada presentasi kali ini ada 4 topik yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu latar belakang dan penjelasan komponen, sistem kerja komponen, bagan dan penjelasan koneksi antar komponen, serta yang terakhir pengujian dan hasil perangkat. Untuk latar belakang dan penjelasan komponen akan dijelaskan oleh Komang Bayu Krisnayana. Untuk waktu dipersilakan. Oke, baik. Saya akan menjelaskan latar belakangnya, di mana saat ini penyandang tunanetra biasanya menggunakan alat bantu berupa tongkat untuk membantu meraba-raba keadaan di sekitarnya. Dengan adanya tongkat, membantu penyandang tunanetra untuk mengetahui informasi dari jalur yang akan dilewatinya. Namun, tongkat terkadang dapat menimbulkan berbagai masalah jika digunakan di dalam ruangan, seperti misalnya menyebabkan barang di dalam ruangan terjatuh karena tidak sengaja terkena oleh tongkat saat penyandang tunanetra mencoba meraba-raba keadaan di sekitarnya. Nah, oleh karena itu diperlukan sebuah alat yang lebih efektif sebagai alat bantu jalan penyandang tunanetra. Di mana zaman yang sudah modern seperti saat ini, dengan memanfaatkan sensor ultrasonik yang kemudian terhubung dengan sebuah Arduino, kita dapat membuat alat bantu jalan bagi penyandang tunanetra. Dengan adanya perangkat ini, penyandang tunanetra dapat lebih mudah mengetahui informasi jalur yang akan dilewatinya, tanpa harus meraba-raba menggunakan tongkat. Dengan perangkat ini, penyandang tunanetra akan mengetahui benda atau tembok yang menghalangi di depannya. Oke. Nah, di mana komponen-komponen yang kita gunakan dalam membuat proyek ini, yang pertama ada Arduino Uno R3. Arduino Uno adalah board microcontroller berbasis IC Atmega 328P, di mana IC Atmega 328P ini memiliki 14 pin input-output digital, di mana 6 dapat digunakan sebagai output PMW dan 6 input analog. Kristal kuarsa 16 MHz, koneksi USB, colokan listrik, header CSP, dan tombol reset. Oke, selanjutnya ada breadboard, di mana breadboard merupakan sebuah board atau papan yang berfungsi untuk merancang sebuah rangkaian elektronik sederhana. Breadboard tersebut nantinya akan dilakukan prototype atau uji coba tanpa harus melakukan solder. Lalu yang ketiga, Ultrasonic Distance Sensor HCSR04. Sensor ultrasonic tipe HCSR04 ini merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur jarak dari suatu objek. Kisaran jarak yang dapat diukur sekitar 2-450 cm. Perangkat ini menggunakan 2 pin digital untuk mengkomunikasikan jarak yang terbaca. Lalu mini buzzer, di mana buzzer listrik adalah sebuah komponen elektronika yang dapat mengubah sinyal listrik menjadi getaran suara. Jenis buzzer yang sering ditemukan dan digunakan adalah buzzer yang berjenis piezoelectric. Lalu vibration motor. Motor vibrator tanpa poros atau pancake umumnya dalam diameter 8 mm sampai 12 mm. Vibration motor. Motor vibrator tanpa proses atau pancake umumnya dalam diameter 8 mm sampai 12 mm. Di mana motor pancake kompak dan nyaman digunakan, terintegrasi ke dalam banyak desain karena tidak memiliki bagian eksternal yang bergerak dan dapat dipasang di tempat dengan sistem pemasangan berperangkat permanen yang kuat. Lalu ada NPN transistor, di mana transistor adalah sebuah komponen di dalam elektronika yang diciptakan dari bahan-bahan semikonduktor dan memiliki 3 buah kaki. Masing-masing kaki disebut sebagai basis, kolektor, dan emitor. Lalu ada resistor.
di mana resistor merupakan salah satu komponen yang paling sering ditemukan dalam rangkaian elektronika. Pada dasarnya, resistor adalah komponen elektronika pasif yang memiliki nilai resistensi atau hambatan tertentu yang berfungsi untuk membatasi dan mengatur arus listrik dalam suatu rangkaian elektronika. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait penjelasan sistem kerja komponen. Dimulai dari yang pertama untuk sistem kerja komponen dari Arduino Uno. Jadi Arduino merupakan board instrumen elektronik yang dapat difungsikan sebagai pengontrol komponen elektronik karena di dalamnya terdapat chip microcontroller. Chip tersebut terdiri atas prosesor, memori perangkat, input-output Arduino, serta beberapa tambahan komponen pendukung lainnya. Jadi secara sederhana prinsip kerja dari Arduino seperti di bawah bisa dilihat pada gambar. Dari komponen input, kemudian dikoneksikan ke pin input dari Arduino, kemudian microcontroller dari Arduino sebagai logic control, dan hasil eksekusi akan ditransmisikan melalui pin output ke komponen output. Selanjutnya yang kedua, yaitu breadboard. Jadi papan breadboard ini bisa dideskripsikan sebagai papan yang memiliki lubang koneksi, di mana di bagian bawah lubang tersebut terdapat logam konduktor listrik yang diposisikan secara khusus. Jadi pada dasarnya breadboard ini berguna untuk memudahkan pengguna dalam menyusun rangkaian. Adapun secara umum breadboard mempunyai jalur seperti gambar di bawah ini. Bisa dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya yang ketiga yaitu adalah ultrasonic distance sensor HCSR04, di mana sensor ultrasonik ini berfungsi untuk mengukur jarak suatu benda dengan memancarkan gelombang ultrasonik, kemudian menangkap sinyal pantulan. Jadi dalam rangkaian kami ini, kami menggunakan komponen ini sebagai sensor input untuk mendeteksi jarak dalam jangkauan tertentu. Selanjutnya mini buzzer. Jadi dalam komponen kami ini sebagai komponen output dalam bentuk sinyal suara. Jadi prinsip kerja buzzer adalah sangat sederhana. Jadi ketika suatu aliran listrik mengalir ke rangkaian buzzer, maka terjadi pergerakan mekanis pada buzzer tersebut. Akibatnya terjadi perubahan energi dari energi listrik menjadi energi suara yang dapat didengar oleh manusia. Next. Selanjutnya adalah vibration motor. Jadi motor getaran koin yang disikat dibuat dari PCB datar, di mana sirkuit pergantian 3 kutub diletakkan di sekitar poros internal di tengah. Jadi rotor motor ini getaran terdiri dari 2 kumparan suara dan massa kecil yang diintegrasikan ke dalam cakram plastik datar dengan bantalan di tengah yang duduk di poros. Dalam rangkaian kami ini, komponen ini sebagai komponen output dengan sinyal outputnya itu adalah getaran. Next. Selanjutnya adalah NPN transistor. Jadi cara kerja dari NPN transistor ini sebagai memperkuat arus listrik yang masuk ke dalam rangkaian. Fungsi ini berkebalikan dengan resistor pada umumnya sebagai hambatan yang berperan meredam arus listrik. NPN merupakan singkatan dari negatif positif negatif. Transistor NPN akan aktif ketika kaki basis diberi arus listrik bermuatan negatif. Next. Selanjutnya resistor. Jadi pada umumnya prinsip kerja resistor adalah sebagai hambatan, di mana resistor akan mengatur elektron yang mengalir melewati dengan menggunakan jenis material konduktif tertentu yang dicampur dengan material lain sehingga menimbulkan suatu hambatan pada aliran elektron atau aliran listrik. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian koneksi antar komponen dari rangkaian yang kami buat. Next. Jadi bisa dilihat pada gambar, dimulai dari sensor ultrasonik dari yang menggunakan komponen dari ultrasonic distance sensor, kemudian dihubungkan dengan Arduino Uno R3, lalu breadboard untuk memposisikan komponen buzzer dan vibration motor. Next. Jadi bisa dilihat ada beberapa komponen. Jadi untuk cara kerjanya, next.
Untuk cara kerjanya, pertama, sensor ultrasonik berfungsi untuk mengukur jarak suatu benda dengan memancarkan gelombang ultrasonik, kemudian menangkap sinyal pantulan. Setelah mendapatkan informasi, sensor ultrasonik meneruskan data informasi yang didapat ke Arduino Uno R3. Next. Kemudian yang kedua, setelah mendapatkan informasi dari sensor ultrasonik, maka Arduino atau mikrokontroller pada Arduino akan memproses menggunakan logic control, kemudian meneruskan informasi tersebut ke mini buzzer dan vibration motor. Next. Ketika mini buzzer menerima informasi yang telah diterima dari Arduino, maka buzzer akan memberikan sinyal dalam bentuk suara, atau baik itu berbunyi ataupun diam, tergantung dari informasi yang didapat dari Arduino. Next. Sedangkan ketika vibration motor menerima informasi yang diterima dari Arduino, maka vibration motor akan memberikan sinyal dalam bentuk getaran, tergantung dari informasi yang didapat dari Arduino. Next. Next, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, jadi saya akan menjelaskan tentang pengujian dan hasil dari proyek yang kami buat. Yang pertama, di dalam pengujian ada beberapa hal yang perlu diuji dalam pengerjaan proyek ini. Pertama, kami melakukan pengujian terhadap sensor ultrasonik sebagai salah satu sensor yang paling penting. Dari hasil uji diketahui bahwa sensor ultrasonik yang kami gunakan dapat digunakan dengan baik dari jarak paling dekat yaitu 2 cm sampai dengan jarak aktual paling jauh adalah 330 cm. Karena akan digunakan sebagai alat bantu jalan untuk penyandang tunanetra, kami mengubah jarak trigger untuk jarak paling jauh yaitu 200 cm atau 2 meter. Selain itu, tujuan dari pengujian ini adalah untuk memastikan rangkaian komponen yang dibuat dapat berjalan sebagaimana mestinya. Berikut merupakan tabel hasil uji yang telah kami lakukan. Dapat dilihat bahwa pada pengukuran dengan sensor ultrasonik dengan jarak dengan objek dan sensor ultrasonik 2 cm, mini buzzer dan vibration motor tidak berbunyi dan tidak bergetar. Kemudian pada pengukuran 5 cm, mini buzzer dan vibration motor menghasilkan output. Begitu juga sampai dengan jarak 200 cm. Kemudian untuk jarak 300 cm, kami telah mengatur agar mini buzzer dan vibration motor tidak mengeluarkan output, sehingga tidak menghasilkan bunyi dan getar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hasil perangkat yang telah kami buat. Untuk itu akan saya langsung demokan. Oke, jadi seperti yang sudah dikatakan oleh Indra tadi, jadi pertama, sensor ultrasonik akan memberikan input berupa informasi tentang jarak dari objek yang ada di depannya. Kemudian dari informasi tersebut dikirimkan ke Arduino Uno, dan setelah itu diteruskan ke output yaitu mini buzzer dan juga vibration motor. Oke, kita langsung saja untuk demonya. Jadi di sini kita memiliki, anggap saja titik ini adalah sebuah tembok atau halangan. Nah, ketika objek yang ada di depan sensor yaitu sampai 200 di atas 200 cm, maka tidak akan menghasilkan output. Oke, kita coba untuk mendekatkan objek ke jarak 150 cm. Maka mini buzzer dan
vibrasi motor akan menghasilkan output. Kemudian untuk jarak yang paling dekat yang bisa didapatkan oleh sensor ultrasonik ini yaitu 2 cm. Jika kurang dari 2 cm, maka tidak akan dianggap ada objek di depannya. Oke, sekian dari presentasi dan demo proyek akhir kami. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.